Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji, rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salam selalu kepada baginda tercinta Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Yang sama-sama kita hormati Yayasan MTM Ustaz Ahmad Fauzan SPDI, yang terhormat kepada Madrasah Sanawiyah MTM Ustazah Nurlatifah Rasadi. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya dan yang saya cintai dan banggakan kalangan kelas 9 yang kami cintai banggakan Miss Persis dan saya kelas 8 yang kami cintai adik-adik kelas 7 sekalian. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami akan membacakan susunan maulid Nabi besar Muhammad SAW sebagai berikut: 1. Tilawah, 2. Sambutan-sambutan, 3. Pembacaan maulid, 4. Tausiah, 5. Doa penutup, 6. Selesai. Sebelum memulai acara ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Hala hazmina wa ala kulli minatin sholihat ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Yang dibacakan oleh Muhammad dari kelas 8. Mari kita dengarkan bersama. Kepadanya kami persilakan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijadikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha besar Allah dan dengan segala firman-Nya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin imamil awliya wa syuhada'i wa salihin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bila beri bagi Allah yang memberi dari bahan rahmat serta nikmat iman dari umat Islam sehingga kita dapat berhadir pada acara peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW di sekolah kita ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa semuanya dari zaman jahiliyah menuju zaman budaya. Yang lama kita hormati kepada Yayasan Madrasah Sanawiyah Tarbiyatul Muta'allimin Ustaz Bukhari
Muslim, dan Bukhari Zain, dan Kepala Madrasah Sanawiyah Tarbiyatul Muta'alimin Ustazah Nur Latifah, dan para guru-guru yang saya tidak sebutkan nama satu, yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi hormat mahabbah dan cinta kepada beliau semua. Saya selaku pengurus OSIS sangat bangga terhadap kinerja para panitia sehingga pada acara ini dapat diselenggarakan walaupun melalui online. Demi memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, dan juga terima kasih kepada guru-guru dan sahabat sekalian, karena sesungguhnya tanpa dukungan dari kalian acara pada hari ini tidak akan berjalan dengan lancar. Syukur alhamdulillah karena sampai saat ini kita masih memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, karena dapat melihat bahwa siswa-siswi madrasah Sanawiyah Tarbiyatul Muta'alimin masih mencintai Rasulnya. Bagaimana diberitakan Allah Subhanahu wa taala bahwa apabila kita mencintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus terlebih dahulu mencintainya dan Nabi Muhammad. Harapan kami dari pihak OSIS masa waktu 2021 supaya siswa-siswi madrasah Sanawiyah Tarbiyatul Muta'alimin lebih mencintai Rasulullah SAW. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurus Yayasan Tarbiyatul Muta'alimin Bapak Haji Bukhari Zain dan juga Bapak Asasi Zain. Yang saya hormati para guru MTS, MTM dan juga para guru Tarbiyatul Muta'alimin, para siswa-siswi yang berada di rumah, dan juga para murid yang mungkin kadang-kadang yang juga ikut gabung walaupun dari rumah, dan juga siswa-siswi yang hadir di sekolah, anak-anak yang soleh dan soleh semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini dalam kondisi COVID-19 ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun dalam keadaan seperti ini bukan berarti kita tidak merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dengan banyak salawat, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Sama-sama mengadakan kegiatan memperingati hari lahirnya dan cinta kita Nabi Muhammad SAW. Dan kebetulan pula sehari sebelum kita melaksanakan kegiatan ini jatuh acara peringatan Hari Guru Nasional pada tanggal 25 September. Jadi sangat bagus sekali momennya berbarengan dengan acara kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Untuk kegiatan hari ini memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW, saya berharap bukan hanya sekedar tiap tahun saja kita memperingati, tapi kita ambil hikmah daripada kegiatan ini. Kalian tahu dan kita sama-sama tahu bahwa Nabi Muhammad adalah suri tauladan bagi kita semua, baik dari akhlak dan juga sifat-sifat yang dimiliki oleh beliau. Dan sifat-sifat beliau kalian sudah pelajari dalam pelajaran akidah. Sifat beliau salah satunya adalah sidik, yaitu jujur, dan ini bisa kamu lakukan ketika belajar pada saat online. Jujur ketika guru meminta kalian untuk membuka video kalian ketika Zoom ataupun Google Meet, dibuka, kemudian jangan sampai hanya tanpa foto
siswanya mana-mana, tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru ketika PJJ. Itu salah satunya ya, kamu ambil hikmah dari sifat Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian kedua, amanah. Ini juga bisa kamu terapkan dalam kegiatan PJJ atau online. Ketika kalian diberikan amanah untuk melaksanakan tugas dari guru, laksanakan, kerjakan sesuai dengan jadwal atau waktu yang telah ditentukan oleh guru. Dan yang lain lagi, sifat dari Rasul adalah fatona. Jadilah kalian anak-anak yang soleh dan soleh juga cerdas sebagai penerus bangsa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, harapan saya dalam kegiatan Maulid ini jadikan sebagai suri tauladan. Ya, kamu ambil suri tauladan dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Yeah.
سارت أثار الصراحة في الأولين سعادة والغيوب وما أدرك الذي أكرم به النار وما تمهل الذين برز من حضرات الإنسان سورة كاملة وهذا بها كريم محمود وتعالى من وجه أفناه الوجود وتراد كلنا ولم بالدرجات التكريم اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم فاحين قوم أول ودعي هذا الحبيب على الذي السماوات والأرض ومؤمنين بالتوحيد وأنقى الوجود إلى على الوجود تسليم وعلى سنة الملائكة بتبشير العالمين داعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولو قدرتك شفت على المسؤول ليبرز المكان في نور الله والنور ونفذ حقوقهما على من أكرم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يبدو بالقول عندهما لكن سبيل نبي المسعود وبشارة لها في هذا الصفات والأقوال فحاجت بنور الله سيدة مريم سيدة آسيا ومعهما من الحور من وسقط له بشار من الوسنة الوافية فتوكلت فكتب الله على وجوده وجود هذا المأمور فانطلق سبق القمر من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود وزعينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله عليه وسلم السلام عليك ويا رسول السلام
اللهم يا من إلينا الكتاب ما تعالى صابرا وعلى الحسن الحسن حالك حال من شاء قادر لك وجه إليه إلى أشرف الأحسان والسلام سيد المرسلين أشرف الأسير سيدنا محمد آمين أشهد العالمين عليه صلي وسلم على أشرف وعلى كامل وعلى أمانة الرحمة وحامل والحمد الشاملة التي تقبل الحمد وشر الأقوال في كل موطن قاتل والمثل قاسم قاسم في عباد الحسن والسجاد والشمال سيد القومين ورشيد الثقلين عبد الخالص المخصوص من قبل الخصائص اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وعلى الكرام في عباده اللهم انا بنا اليك هذا الدين نتوسل اليك بشر المطر العظيم من نواحي على بابنا وسيئاتنا بعين وان تحفظ لنا في جميع انوارنا وتقربنا من جميع رعايتك مع شكر رعايتك وان تبلغنا من شر كل اليك والى هذا العبد غايه وتتقبل منا ما تحرمنا فيه من نياتنا واعمالنا
تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي خوارج اتباعه من السالكين واشهدك وحكمنا الحديد ولأهلك من الحاضرين. اللهم إنا نعلم في رحمتك خاصة وجنوده وجنته وسيرتنا إليك فلا تحرمنا آمنا برسولك ومجاهد الدين وتوجهنا إليك نستعين عند الحسنى منا إلى المقال ونسيها بالإحسان وسائل المسأل وتؤمن بما أمل وأن تجعل نصر هذا الحبيب وظهره وله وظهره ونحن وشرب بهجر أولادنا ووالدنا وعلى كلنا ووالدنا ومسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميعها وعلى الراية الخير بجميع الأقوام المنشورة ومع الإسلام والإسلام بهذه المأمورة منصورة واكشف اللهم قبل المظلومين واقضي إلينا المدينين واقضي إلينا المدينين واغفر للمؤمنين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين واغفر عنا ببلاد الحق بجميع النواهي والأوطان وإليهم بتعيين من عندك ونسر على الظالمين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحسن من الذنوب والخطايا وإنا بالعمل بطاعتك وسلك في خدمتك الظالمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بالخير اجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الى الانسان والارواح والقلوب وعلى اله وصحبه ومن اليه ونشوف واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بالقول والمجامع من المولى ونشكر الرسول بسر الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا انك انت العليم وعلينا انك انت التواب الرحيم نعوذ بك سبحانك اللهم وتحيته بها سلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهدي قلبي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه اله وصحبه وآله. Fadlatul Mukarram dan Mukarram yang sama-sama kita hormati dan muliakan para pendengar yayasan ini khusus Bapak Haji Ahmad Muhammad Tolong record. Tapi buat bikin dulu. Bukan atas itu. Bukan. Simple bakri itu kehidupan itu ya. Dia Muhammad. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dalam pertemuan kita, perkumpulan kita dalam pertemuan ini yang dengan kita semua yang bermakan yang hadir semua mudah-mudahan diajarkan usia Allah Subhanahu wa taala diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat. Mudah-mudahan kita semua telah ketika kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita Allah Subhanahu wa taala takdirkan bisa berkumpul dan juga memperingati daripada maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita dengan kita mengingat beliau
dengan kita mengagungkan beliau, dengan kita memuji beliau. Mudah-mudahan kelak kita diingat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man dzakara dzukira wa man nasiya nusiya. Siapa yang suka ingat amat Nabi bakal ingat kelak pada hari kiamat. Namun siapa orang yang suka melupakan Nabi, nggak ingat amat Nabi di dunia, dan kelak Nabi pun nggak bakal ingat pada dia di hari kiamat pada dia nanti. Mudah-mudahan dengan berkah maulid berkah salawat yang kita baca, telah kita mendapatkan syafaat daripada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, di antara tujuan diadakan maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agar kita kenal nama Nabi kita. Ya. Kita bikin maulid ini agar kita mengenal Nabi kita. Karena malu-maluin kalau ada umat Islam, umatnya baginda Nabi Muhammad SAW agak kenal nama Nabi. Malu-maluin. Kenapa begitu? Iya, hewan aja kenal nama Nabi Muhammad. Hewan itu kenal nama Nabi Muhammad. Di mana dalam satu cerita begini, ada seorang pemburu biawak, orang yang suka main biawak. Kemudian setelah dia dapat biawak, dia orang kafir. Dia dapat biawak, dia pulang lewat ke perkampungan Nabi. Di situ Nabi Muhammad SAW lagi kumpul dengan sahabat-sahabatnya. Ketika lagi kumpul-kumpul, dia orang tanya, perkumpulan itu siapa yang kumpul di sini? Maka ada yang ngasih tahu, oh itu perkumpulan Nabi Muhammad dengan umatnya. Oh siapa itu Muhammad? Oh dia adalah Nabi akhir zaman begitu, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat ini. Ada itu orang yang pulang bawa biawak, dihampiri perkumpulan Nabi. Singkat cerita, ya karena dia tidak percaya dengan Nabi Muhammad, langsung dijatuhin itu biawak di hadapan Nabi sambil mengatakan, ya Muhammad, inilah uminu bika hatta yu'minu laka hadza dhab. Wahai Muhammad, aku gak akan beriman kepada engkau sampai biawak ini beriman kepadamu. Ditantang, diejek Nabi Muhammad begitu. Aku gak akan beriman sampai biawak ini beriman duluan kepada engkau, baru aku bakal beriman. Iya, mujizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang begitu, baik, duduk dulu sini. Sini duduk dulu. Beneran kamu bakal beriman kalau dia wakili beriman kepadaku? Ada orang kafir, iya aku bakal beriman asal dia waktu dulu aja beriman. Baik. Akhirnya Nabi katakan, Nabi panggil tuh biawak dipanggil oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, hei biawak. Subhanallah, tuh biawak bisa ngomong pakai bahasa Arab yang fasih. Dikatakan, labbaika ya man wafa yawmal qiyamah. Labbaika ya man zaka wa yawmal qiyamah. Aku penuhi panggilanmu, wahai sebaik-baiknya orang yang datang pada hari kiamat. Itu biawak nyautin Nabi dengan kata-kata yang paling sopan. Kata labbaik itu adalah kata sautan buat panggilan yang paling sopan. Ini besok-besok ini kalau dipanggil sama orang tua, dipanggil sama guru begitu. Jangan, apaan? Enggak sopan tuh. Yang sopan adalah labbaik Ustaz begitu. Labbaik Ustaz, labbaik ibu, labbaik mama, labbaik bapak begitu. Itu labbaik kata-kata yang paling sopan. Nah, ini kita kalau dipanggil sama Allah kata suci bilangnya gimana? Labbaik Allahumma labbaik. Itu kata yang paling sopan. Kemudian dipanggil lagi tuh biawak, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Maka tuh biawak ngomong, alladzi fis samai arsyu wa fil ardi mulku wa fil jannati na'imu wa fil nari qawlu. Tuhanku adalah yang di atas langit ada singgasananya, di bumi ada kerajaannya, di surga ada kenikmatannya, dan di neraka ada siksa dan ikofnya. Gemeteran orang yang punya biawak. Biawak saya bisa ngomong. Biawak saya mengakui Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak cukup sampai situ. Ditanya lagi oleh Nabi Muhammad, "Waman ana, siapa aku ini?" Maka biawak lagi mengatakan,
anta rasul rabbil alamin wa khatamun nabiyyin aflaha man saddaqak wa khaba man kadzdzabak. Engkau adalah utusannya Tuhan semesta alam. Engkau adalah penutup daripada nabi dan rasul. Beruntung orang yang beriman kepadamu dan celaka orang yang mendustakanmu. Gemeteran orang yang tidak dialog, dia pengen sujud sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, biarkan aku sujud kepadamu. Nabi tahan, jangan sujud kepada aku. Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda ala ahad la amartu zawjatan an tasjuda li zawjiha. Kalau aku boleh memerintahkan manusia untuk sujud kepada manusia yang lainnya, niscaya aku bakal perintahkan istri biar sujud sama suaminya. Tapi manusia tidak boleh sujud sama manusia yang lain. Kamu. Kalau begitu kasih aku tanganmu biar aku cium. Maka dikasih tangannya, dicium, sehingga orang yang tadi kafir langsung mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita, apalagi siswa-siswi madrasah, malu kalau tidak kenal sama Nabi Muhammad. Pelajari sirah Nabi Muhammad, baca sirah Nabi Muhammad, maka nanti ketika kita kenal sama Nabi Muhammad, pasti kita jatuh cinta sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa banyak siswa-siswi madrasah bahkan mengidolakan artis? Karena tidak kenal Nabi Muhammad. Kenapa banyak siswa-siswi madrasah bahkan cinta sama artis-artis Korea? Dikira artis Korea itu paling tampan dari dunia, nggak ada apa-apa ini sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak tahu kegantengan Nabi, maka tidak akan mengidola kecuali kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara dari tujuan diadakannya Maulid ini biar kita makin kenal Nabi Muhammad, biar kita terdorong pengen tahu bagaimana sih kehidupan Nabi Muhammad, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad buat kita umatnya. Wah, kalau kalian tahu cerita yang sesungguhnya, kalian bakal nangis kalau dibaca Maulid, nangis rindu sama Nabi Muhammad. Ya, kalian bakal nangis rindu, kangen cinta sama Nabi Muhammad kalau kalian tahu kisah sejarahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuan diadakannya Maulid, dan hikmah ataupun hasil daripada yang kita dapat daripada Maulid diantaranya adalah baca Maulid, baca sholawat kepada Nabi akan membuat kerak hitam dalam hati kita itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kerak ini kalau nempel di hati kita, akhirnya kita kenapa enggak doyan sholat? Kenapa kita enggak doyan ngaji? Kenapa kita enggak doyan baca Al-Qur'an? Kenapa kita enggak doyan baca sholawat? Kenapa kita enggak doyan ibadah? Karena hati kita banyak keraknya, banyak hitamnya, banyak rodanya. Dan banyak membaca sholawat kepada Nabi. Dikatakan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Hafid dalam kitab dia ulami Maulid, ya, dia mengatakan billahi tabir dzikra wasfi Muhammadin kaifa tuziha alil qulubil rana. Demi Allah, ulang-ulang pembacaan Maulid Nabi, ulang-ulang pembacaan kisah Nabi, ulang-ulang pembacaan sholawat kepada Nabi. Kenapa? Karena yang demikian akan menyebabkan kerak dalam hati kita, kotoran dalam hati kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau sudah hilang itu kotoran, kita akan enak ibadah, kita akan enak sholat, kita akan enak ngaji, kita akan enak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati kita sehat soalnya. Makanya kalau orang sakit kan coba deh, orang kalian datang ke ruang ICU, bawa makanan yang paling enak, kira-kira bilang apa? Ya, saya tak makan, bawa balik deh, kasih tuh orang yang jagain saya, paling begitu. Kenapa mereka gak makan? Mereka lagi sakit badannya, padahal makanannya enak, ada opor, ada sate, ada gulai, begitu. Tapi dikasih sama orang sakit karena enak. Nah, makanan rohani kita zikir, makanan rohani kita salat, baca Quran, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu gak bakal enak kalau hati kita kotor, kalau hati kita sakit.
Tapi kalau hati kita bersih, hati kita sehat, segala macam ibadah akan terasa nikmat. Bahkan ngaji, belajar, menuntut ilmu, semuanya akan menjadi nikmat dengan sebab hati kita yang bersih. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, hadirin hadirat yang mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini acara tidak singkat juga, sebenarnya kalau kita membahas Nabi Muhammad panjang banget begitu. Banyak sebenarnya kalau Ustaz pengen cerita tentang Nabi Muhammad, banyak banget yang Ustaz pengen cerita tentang bagaimana keberanian Nabi Muhammad, bagaimana mukjizat Nabi Muhammad, bagaimana ketampanan Nabi Muhammad. Indah banget ya. Ini karena memang acaranya singkat ya, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi tambahan wawasan kita, dan juga insya Allah acara kita dari awal sampai akhir nanti mudah-mudahan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita senantiasa dipanjangkan umur, disahkan jasmani rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkahnya maulid ini Allah tanamkan dalam hati kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan sebelum kita mati, sebelum kita meninggal dunia, Allah kasih kita anugerah dapat mimpi melihat wajah indahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita dikumpulkan bersama Nabi masuk surga, dan surga kita insyaallah berdekatan dengan surga di baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca surat Al-Fatihah sekali, kita doakan guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, sahabat-sahabat kita yang sudah meninggal dunia, daripada madrasah Tabligh Ta'lim ini, mudah-mudahan di alam barzahnya pada siang pagi menjelang siang ini kuburannya dibasahin oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita juga yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan siang hari ini dicuri rahmat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang masih hidup, yang pada orang tua kita, guru-guru kita, dipanjangkan Allah, disehatkan jasmani rohani, diberkahkan dalam kehidupannya. Mudah-mudahan kita doakan juga berkat surat Al-Fatihah Allah munculkan daripada madrasah ini kelak orang-orang yang berjuang, yang dapat membanggakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang bermanfaat untuk umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang nantinya akan membanggakan gurunya, membanggakan orang tuanya, dan juga orang-orang yang dalam kehidupannya bermanfaat untuk umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan juga berkat surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala lindungi kita, lindungi guru kita, lindungi para ulama-ulama kita, dan lindungi semua kaum muslimin dari segala macam musibah, bencana, berbahaya, hal-hal yang tidak kita inginkan mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat surat Al-Fatihah Allah telah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah hadirin wa kulliyan sallallahu alaihi wa sallam jami'an syamilan la hadra li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah.
Pegangin. Pegangin. Coba ngambil kue dulu.